Selamat malam. Perkenalkan, nama lengkap saya Yonoris Nurul. Saya dari Musik. Di sini saya akan menjelaskan tentang novel Dunia Sophie. Novel Dunia Sophie adalah sebuah karya dari Justin Vernon pada tahun 1901. Novel ini menceritakan tentang perjalanan seorang gadis berusia 14 tahun yang bernama Sophie, di mana dia mencari tahu tentang jawaban dari surat misterius yang ditunjukkan kepadanya. Itu adalah pengertian dari novel ini. Yang kedua, tujuan utama dalam novel Dunia Sophie, tujuan utamanya adalah memperkenalkan filsafat secara menarik dan mudah dipahami kepada pembaca secara dinamis dan dibuat untuk generasi muda supaya mengerti tentang filsafat. Yang pertama, tujuannya adalah mengajak pembaca untuk berpikir kritis. Novel ini mengajak pembaca untuk berpikir kritis. Novel ini mengajak pembaca untuk mempelajari tentang asumsi dan keyakinan mereka, mendorong mereka untuk mencari tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang kehidupan dan alam semesta. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang sejarah filsafat dari sejarah awal terbentuknya filsafat dari Yunani, masa Yunani hingga sekarang. Yang ketiga, mendorong rasa ingin tahu. Itu mengajarkan kita untuk mengetahui sejarah filsafat. Yang keempat, menawarkan pemikiran perspektif tentang filsafat. Yang berikut, tokoh-tokoh filsuf dalam novel Sophie. Pertama, Plato. Plato adalah murid dari Socrates. Plato dalam Dunia Sophie percaya bahwa dunia yang kita lihat hanyalah bayangan dari dunia ide yang lebih nyata, yang berisi bentuk-bentuk sempurna seperti kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Karya yang dibuat Plato adalah Republik dan Simposius. Plato juga membahas berbagai topik politik, filsafat, dan cinta. Di Dunia Sophie, Alberto Knox menjadi guru Sophie, mengajarkan tentang Plato, tentang sejarah bagaimana Plato menjelaskan filsafat pada masa itu secara baik dan kronologi. Kedua, tokoh filsuf kedua adalah Socrates, guru dari Plato. Socrates adalah seorang tokoh filsuf kuno yang diperkenalkan kepada Sophie dalam perjalanan cerita filsafatnya. Novel ini menjelaskan tentang Socrates, tentang bagaimana seorang guru Sophie mengajarkan tentang perjalanan Socrates sebagai seorang filsuf, dia mengajukan berbagai pertanyaan mendalam tentang kebaikan dan bagaimana orang seharusnya hidup. Sophie belajar tentang metode Socrates, yaitu pertanyaan, menggali pemikiran orang lain untuk mencapai kebenaran. Ketiga, tokoh filsuf ketiga itu Aristoteles. Di Dunia Sophie atau dunia novel Sophie sangat berperan penting dalam perjalanan memahami sejarah filsuf. Aristoteles memiliki konsep tentang substansi dan bentuk. Substansi adalah dasar dalam sebuah bentuk, sedangkan bentuk adalah karakteristik yang memberikan identitas pada sesuatu. Albertus Knox mengajarkan Sophie menjelaskan tentang pemikiran Aristoteles tentang bentuk dan substansi. Berikut aspek-aspek penting dalam novel Dunia Sophie. Pertama, bagaimana cara terbaik untuk mendalami filsafat adalah dengan
dengan pertanyaan filosofis. Bagaimana dunia diciptakan? Pertanyaan dasarnya dalam belajar filsafat, bagaimana dunia diciptakan? Adakah kehidupan setelah kematian? Dan bagaimana kita menjawab pertanyaan ini? Dan pentingkah bagaimana kita hidup? Pada dasarnya tidak banyak pertanyaan filosofis harus diajukan. Kita juga harus mengajukan pertanyaan yang penting. Namun sejarah memberikan kita banyak jawaban berbeda dalam setiap waktu. Maka ada lebih mudah maka dalam filsafat lebih mudah mengajukan pertanyaan daripada menjawab pertanyaan. Itu adalah faktor kebiasaan. Ibaratkan kita dari kecil sudah mengetahui kebiasaan kita, mengetahui tiba-tiba dari kecil kita tidak mengetahui sejarah, namun ketika besar kita sudah mengetahui apa itu sejarah. Kebanyakan orang dewasa menerima dunia sebagai sesuatu yang sedemikian. Di sinilah tepatnya para filosofis sudah menjadi tokoh istimewa. Sedangkan filosof tidak pernah merasa terbiasa dengan dunia. Bagaimana dunia tampak sedikit tidak masuk akal, membingungkan.